Ketika batas antara kesepian dan kasih sayang mulai kabur, akankah mereka tetap bertahan dalam norma, atau justru terjerumus dalam perasaan yang tak seharusnya? Hujan turun deras malam itu, tetapi badai di hati mereka jauh lebih dahsyat. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum melanjutkan cerita ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan salawat, hati kita menjadi tenang, pikiran jernih, dan setiap langkah hidup kita mendapat keberkahan. Setelah kepergian suaminya, Sulastri merasakan kehampaan yang sulit diisi. Malam-malamnya panjang dan sunyi, ditemani hanya oleh desahan angin yang menyelusup lewat celah jendela. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa dan percakapan kini menjadi ruang hampa, seakan-akan kenangan menggantung di udara, menyelimuti setiap sudutnya. Tak ada lagi sosok yang duduk di kursi kayu di serambi, menunggunya dengan senyum hangat. Tak ada lagi suara berat yang menyapa saat ia bangun pagi. Kehilangan itu begitu dalam, merasuk ke dalam dirinya seperti dingin yang tak kunjung reda. Namun Sulastri tidak sendirian dalam penderitaan ini. Pak Wiryo, ayah mendiang suaminya, juga mengalami kesepian yang sama. Setelah istrinya meninggal, hidupnya menjadi monoton, hanya diisi oleh rutinitas yang tak lagi bermakna. Tatapannya sering kosong, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung tiba. Ia duduk di bangku tua di depan rumah, menatap jalanan sepi dengan pandangan nanar. Dua jiwa yang kehilangan, sama-sama mencari sesuatu yang bisa mengisi kehampaan. Hari-hari berlalu dan tanpa disadari, Sulastri dan Pak Wiryo mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Awalnya, mereka berbicara hanya tentang hal-hal sederhana, tentang cuaca, tentang pasar yang semakin ramai, tentang harga beras yang naik turun. Namun percakapan itu semakin dalam dari hari ke hari. Mereka berbagi cerita tentang orang-orang yang telah pergi, mengenang tawa dan kenangan yang dulu pernah hidup di rumah ini. Sulastri menemukan ketenangan dalam suara Pak Wiryo yang berat dan tenang. Ada sesuatu yang hangat dalam caranya. Berbicara sesuatu yang mengingatkannya pada suaminya yang telah tiada. Sementara itu, Pak Wiryo merasakan kembali makna kebersamaan dalam tatapan lembut Sulastri. Ada kilatan rindu dalam matanya, meski tak pernah diungkapkan dengan kata-kata. Kebersamaan mereka mulai menjadi bagian dari rutinitas. Tanpa sadar, mereka saling mencari saat salah satu tak terlihat. Suatu malam hujan turun dengan derasnya. Angin dingin berembus, menembus dinding kayu rumah mereka. Sulastri menyiapkan teh panas untuk Pak Wiryo yang duduk termenung di depan pintu. Ia membawa cangkir itu dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Pak Wiryo menerima cangkir itu dengan senyum samar. Dulu ibumu selalu membuatkan teh seperti ini saat hujan, katanya pelan. Sulastri menatapnya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Ada kehilangan yang sama, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka duduk berdampingan, hanya terpisah oleh beberapa inci ruang. Hujan deras di luar seakan membentuk dunia mereka sendiri. Terpisah dari orang lain, dari norma, dari batas-batas yang seharusnya ada. Sulastri menatap jemari Pak Wiryo yang kasar, yang pernah membesarkan suaminya dengan penuh cinta. Jemari yang pernah menggenggam tangan istrinya dengan kelembutan. Entah bagaimana, ia merasakan dorongan aneh untuk menyentuh tangan itu. Angin bertiup lebih kencang, membuat Sulastri merapatkan selendangnya. Pak Wiryo menoleh, matanya menangkap ekspresi ragu di wajah menantunya. "Kamu kedinginan?" tanyanya. Sulastri mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Wiryo meraih selimut yang terlipat di kursi dan menyelimutkan ke pundaknya. Jemarinya menyentuh bahu Sulastri, dan dalam kehangatan itu ada sesuatu yang menggema di dada mereka berdua. Waktu terasa melambat. Mereka hanya diam, merasakan kehadiran satu sama lain dalam kebisuan yang berbicara, lebih banyak daripada kata-kata. Hujan terus mengguyur, membuat ruangan semakin terasa intim. Dalam keheningan itu, Sulastri merasa seperti berada di tepian jurang. Satu langkah lagi. Dan ia akan terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Saat itulah, tanpa disadari, jemari mereka bersentuhan. Hanya sekejap sekali sentuh yang begitu ringan, nyaris tak terasa. Namun, kehangatan itu menyebar seperti gelombang listrik di tubuh Sulastri. Ia menahan napas, tak berani menatap Pak Wiryo. Namun, lelaki itu tetap diam, seolah memahami gejolak yang terjadi. Sulastri tahu ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Tetapi dalam kesunyian yang mereka bagi, dalam luka yang mereka rawat bersama, batas-batas norma terasa semakin kabur. Pak Wiryo mengangkat wajahnya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang selama ini mereka hindari untuk diakui. Lalu sesuatu yang terjadi. Pak Wiryo mengangkat tangannya, nyaris menyentuh pipi Sulastri. Detik itu terasa abadi, seperti dunia menahan napas bersamanya. Namun sebelum jemarinya benar-benar menyentuh kulitnya, Sulastri tersentak mundur. Napasnya tersengal, dadanya berdegup kencang. Ia bangkit dengan tiba-tiba,
menjauh beberapa langkah. "Saya harus masuk," katanya tergagap, sebelum berbalik dan melangkah cepat ke dalam rumah. Pak Wiryo hanya diam, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Ia tahu bahwa sesuatu yang tak seharusnya telah hampir terjadi. Namun perasaan itu tidak bisa dibantah. Hujan terus mengguyur, menenggelamkan rumah itu dalam sunyi yang semakin pekat. Sulastri menutup pintu kamar dengan cepat, bersandar di sana dengan napas tersengal. Dadanya masih berdebar, tidak hanya karena kejadian barusan, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia takut akui. Ia menekan kedua telapak tangannya ke wajah, berharap bisa menghapus perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Namun perasaan itu tetap ada. Ia tahu betapa salahnya ini. Pak Wiryo adalah mertuanya, ayah dari suaminya. Tidak seharusnya ada kehangatan yang terasa seperti ini. Tidak seharusnya ia merindukan sentuhan yang hampir terjadi. Ia berjalan ke depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan asing. Wajah itu masih wajahnya, tetapi matanya tampak berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ia kenali sebelumnya. Apakah ini kesepian yang membuatnya seperti ini? Yang lain, sesuatu yang telah lama terkubur dan baru kini muncul ke permukaan. Di luar, hujan masih turun deras. Namun di dalam dirinya, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Sementara itu, Pak Wiryo masih duduk di tempatnya. Ia tidak bergerak, bahkan setelah Sulastri menghilang ke dalam rumah. Tangannya mengepal di atas pahanya, seolah-olah sedang menahan sesuatu yang berusaha meledak keluar dari dalam dirinya. Ia mengutuk dirinya sendiri. Apa yang barusan terjadi? Mengapa ia hampir membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Tetapi, semakin ia mencoba menolak perasaan itu, semakin nyata rasanya. Ada kehangatan dalam kebersamaan mereka, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak istrinya meninggal. Ada kedamaian dalam suara Sulastri, dalam tatapan matanya yang penuh pengertian. Dan itu menakutkan, karena di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan untuk menantunya sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, ia bangkit berdiri, melangkah ke halaman di tengah hujan yang masih mengguyur deras. Ia membiarkan dirinya basah kuyup, berharap dinginnya air hujan bisa membekukan api yang kini menyala di dadanya. Tetapi dia tahu itu sia-sia. Malam itu, Sulastri terbaring di tempat tidurnya, tetapi matanya tetap terbuka. Tidur enggan menghampirinya. Pikirannya masih terjebak dalam kejadian tadi. Ketika akhirnya ia terlelap, bayangan yang lebih buruk menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah itu, tetapi semuanya tampak berbeda. Cahaya lampu temaram, bayangan-bayangan bergerak di dinding seperti hantu masa lalu. Dan di sana, di ambang pintu, berdiri Pak Wiryo. Ia mendekat perlahan. Tatapannya bukan tatapan seorang mertua kepada menantunya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat jantung Sulastri berdetak lebih cepat. Ia ingin berbalik, ingin pergi, tetapi kakinya terasa berat. Lalu dalam satu momen yang terasa nyata, Pak Wiryo mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Sulastri terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, meskipun udara di dalam kamar begitu dingin. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Mimpi itu, apa artinya? Ia menutup matanya, tetapi bayangan Pak Wiryo masih ada di sana. Seakan-akan mimpinya bukan sekadar mimpi. Keesokan paginya, Sulastri berusaha bersikap seperti biasa. Ia bangun lebih awal memasak, dan menyiapkan sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Namun tangannya gemetar saat mengaduk bubur dalam panci. Pak Wiryo masuk ke dapur tak lama kemudian. Ia tampak tenang, tetapi ada sesuatu disorot. Matanya yang mengatakan bahwa ia juga dihantui kejadian semalam. "Kau tidur nyenyak?" tanyanya pelan. Sulastri mengangguk tanpa menatapnya. "Cukup," jawabnya pendek. Mereka duduk berhadapan di meja makan, tetapi tidak seperti biasanya. Keheningan terasa begitu menyesakkan. Dulu, sunyi di antara mereka terasa nyaman, seperti dua orang yang mengerti satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Tetapi kini, sunyi itu penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. Sesuatu yang mereka berdua takut hadapi. Ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat mengambil sendok, Sulastri buru-buru menarik tangannya. Pak Wiryo pun segera menunduk, seolah menyadari bahwa batas itu semakin sulit dijaga. Dan dalam keheningan itu, mereka berdua menyadari satu hal yang sama. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Hari itu, setelah selesai mencuci piring, Sulastri duduk di depan rumah, menatap jalanan sepi. Hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa jika ia tetap di sini, sesuatu yang tak terelakkan akan terjadi. Ia harus pergi. Ketika Pak Wiryo keluar dan duduk di sampingnya, ia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang harus dikatakannya. "Bapak, saya rasa saya harus pulang ke rumah orang tua saya untuk sementara waktu." Ucapnya pelan,
tetapi setiap kata terasa berat di lidahnya. Pak Wiryo menoleh, jelas terkejut. Kenapa tiba-tiba? Sulastri menggigit bibirnya, mencoba menemukan alasan yang masuk akal. Saya hanya butuh waktu untuk diri sendiri, katanya akhirnya. Pak Wiryo menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia mengangguk. Kalau itu yang terbaik, katanya lirih. Tetapi dalam sorot matanya, Sulastri bisa melihat luka yang tak terucapkan. Dan saat ia menatapnya kembali, ia sadar bahwa luka itu juga ada di dalam dirinya sendiri. Hujan semalam telah berhenti, tetapi di hati mereka, badai masih terus berlanjut. Malam itu, setelah mengutarakan niatnya untuk pergi, Sulastri merasa dadanya semakin berat. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit yang mulai gelap. Angin berembus pelan, menggetarkan daun-daun pisang di halaman belakang. Ia tahu keputusannya benar, tetapi mengapa hatinya terasa seakan dicabik-cabik. Sulastri mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan pelarian, melainkan cara untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk. Jika ia tetap di sini, jika ia terus berbagi kesunyian dengan Pak Wiryo, ia takut akan kehilangan kendali. Namun semakin ia meyakinkan dirinya, semakin pikirannya dipenuhi oleh wajah Pak Wiryo, tatapan matanya yang dalam, senyum samar yang selalu membawa ketenangan, dan sebagaimana ia memperlakukannya dengan kelembutan yang sudah lama, tidak ia rasakan sejak suaminya meninggal. Ia mengutuk dirinya sendiri karena membiarkan perasaan ini tumbuh. Ini salah. Ini tidak boleh terjadi. Tetapi mengapa hatinya berdebar setiap kali ia mengingat sentuhan singkat itu? Di luar langit semakin gelap, sama seperti hatinya yang semakin dipenuhi keraguan. Di kamar sebelah, Pak Wiryo duduk di kursi tua yang biasa ia tempati. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia tahu kepergian Sulastri adalah keputusan yang benar. Tetapi mengapa terasa begitu menyakitkan? Sejak istrinya meninggal, ia tidak pernah merasakan kebersamaan yang begitu menenangkan, seperti saat bersama Sulastri. Ia tidak pernah merasa dimengerti sedalam itu, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Sulastri ada di sana, mendengarkan kisah-kisahnya, membiarkan dirinya mengenang masa lalu tanpa terburu-buru menutup luka. Namun justru dalam kebersamaan itu, sesuatu yang seharusnya tidak ada mulai tumbuh. Sesuatu yang mengancam untuk menghancurkan batas-batas norma. Ia menyesap teh dinginnya, lalu menghela napas panjang. Jika Sulastri pergi, apakah itu benar-benar solusi? Ataukah justru akan membuatnya semakin tenggelam dalam kesepian yang kini terasa lebih menyiksa? Di luar angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pintu yang setengah terbuka. Pak Wiryo memejamkan mata, mencoba menenangkan badai yang bergejolak dalam dirinya. Pagi-pagi sekali Sulastri telah berkemas. Hanya beberapa pakaian dan barang-barang penting yang ia bawa. Hatinya masih ragu, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berpegang pada keputusan yang telah diambil. Saat ia keluar dari kamar, Pak Wiryo sudah menunggunya di ruang depan. Tatapannya datar, tetapi ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kapan kamu berangkat?" tanyanya pelan. Sulastri menunduk, tidak sanggup menatap matanya. Sebentar lagi, setelah Pak Min datang menjemput, keheningan kembali mengisi ruangan itu. Sulastri ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia ingin bertanya apakah Pak Wiryo akan baik-baik saja tanpanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga tidak ingin pergi. Tiba-tiba, suara hujan kembali, terdengar, deras. Seolah langit sendiri enggan membiarkan kepergiannya. Pak Wiryo menatap keluar. "Hujan deras. Mungkin kamu harus menunggu sebentar." Sulastri hanya mengangguk pelan, merasa seolah takdir memberikan alasan untuk menunda kepergiannya. Walau hanya untuk beberapa saat. Pak Wiryo berdiri dan berjalan menuju dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan 1 cangkir di hadapan Sulastri, lalu duduk di seberangnya. Sejenak mereka hanya diam. Hujan yang mengguyur atap terdengar seperti irama yang menyesakkan dada. "Dulu, ibumu selalu berkata bahwa hujan itu membawa perasaan yang sulit ditebak," ujar Pak Wiryo. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. Kadang menenangkan, kadang menyakitkan. Sulastri menggigit bibirnya. "Bapak merasa bagaimana sekarang?" Pak Wiryo menatap lurus ke matanya. "Aku tidak tahu." Jawaban itu membuat Sulastri menahan napas. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang nyaris tak terlihat, tetapi jelas terasa. Tiba-tiba, petir menggelegar di luar, membuat jendela bergetar.